Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Mari dengan rendah hati kita menghadap Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu di pagi hari ini. Dan kembali kami sangat merindukan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, Engkau menjadikan hati kami sebagai tempat yang paling layak untuk firman-Mu, sehingga pada saatnya berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan 24 ayat 13. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Demikian firman-Nya. Saudaraku, renungan pagi edisi Senin 23 November 2020 tidak sanggup melanggar titah Tuhan. Saudaraku, kelihatannya mudah mengobarkan iman di dalam area gereja dengan menyanyikan pujian diiringi musik yang membangkitkan emosi, membangkitkan hati yang berkobar-kobar. Ditambah lagi dengan firman yang menjanjikan bahwa di dalam Tuhan semua yang mempunyai masalah menjadi beres, yang sakit menjadi sembuh, yang berkurang diberi kelimpahan dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi setelah kita di luar dari gereja dan kembali menghadapi kenyataan hidup sehari-hari? Dapatkah iman kita terus menyala? Apakah iman kita bisa kelihatan berkobar-kobar seperti saat di area gereja? Mampukah bertahan dalam iman itu? Mampukah tetap mendengar suara Tuhan yang mengarahkan kehidupan kita saat di luar gereja, di tengah gempuran suara yang sebenarnya bertentangan dengan suara Tuhan? Saudaraku, Bileam dipanggil Balak untuk menyerapa Israel. Namun Bileam malah memberkati mereka. Tidak hanya satu kali melainkan sampai 3 kali. Sebenarnya Balak telah menyediakan banyak upah jika Bileam mau mengutuk Israel. Namun Bileam lebih memilih untuk menurut atau tunduk pada titah Tuhan. Bahkan Bileam berani bertaruh bahwa ia tetap lebih memilih untuk tunduk kepada Allah. Sekalipun dengan mengutuk Israel, ia bisa mendapatkan emas dan perak seistana penuh banyaknya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Bileam. Bileam tidak mau bertindak atas kemauannya sendiri, melainkan tunduk pada kedaulatan Allah. Dan di dalam iman, Bileam mengatakan tidak sanggup melanggar titah Tuhan. Saudaraku, ada begitu banyak tawaran di dunia ini yang menggiurkan, dan kita pun bisa tergoda untuk mendapatkannya. Terlebih saat hidup kita diperhadapkan pada berbagai tantangan. Ketika Tuhan kelihatannya mengabaikan penderitaan kita, ketika perjuangan kita tampaknya tidak membuahkan hasil. Namun berkaca dari tindakan Bileam, memilih untuk tetap setia kepada Tuhan, ada kalanya membuat kita kehilangan kesempatan beroleh kenikmatan dunia. Hanya dengan menyadari bahwa berkat Tuhan melebihi kenikmatan dunia, kita tidak akan pernah merasa rugi mengikuti Tuhan dengan setia, bagaimanapun situasi kehidupan kita. Karena sudah terbangun sebuah keyakinan bahwa suara Tuhan adalah suara kebenaran, suara Tuhan adalah suara kehidupan sejati. Bilangan 24 ayat 13. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Bileam sangat yakin akan suara Tuhan, dan dia sangat takut untuk melanggar titah Tuhan. Saudaraku, ini challenge buat kita. Bagaimana sikap kita kalau kita ditawarkan kenikmatan dunia, ditawarkan emas dan perak seistana penuh, tetapi itu bertentangan dengan titah Tuhan?
menerima ketawaran itu? Atau kita juga sanggup mengatakan bahwa saya juga seperti Bileam, tidak sanggup untuk melanggar perintah Tuhan? Kadar iman akan sangat menentukan di sana. Tuhan menolong kita untuk tetap peka mendengarkan suara Tuhan, untuk tetap takut melanggar titah Tuhan. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang Engkau layakkan kami dengarkan pada pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya firman-Mu sungguh kami alami dan terus menggerakkan kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, supaya dalam keyakinan yang sungguh kami pun tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan bagaimanapun situasi kehidupan kami. Dan kami juga dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan seperti Bileam untuk sangat takut ketika kami melanggar titah Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan kepada kami semua, menjadi murid yang bertanggung jawab, menjadi murid yang setia mengikut Tuhan. Oh Bapa di sorga, peliharakanlah kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami terus berjalan di dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.